Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalin, nama gue adalah Rapindasari dan gue adalah mahasiswa semester 5. BTW, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Terlepas baik atau buruk, yuk mari ucapkan alhamdulillah. Bersyukur atas anugerah terbesar, yakni kehidupan. Sebab, be present to life because life is present. Hadir untuk kehidupan, sebab kehidupan adalah anugerah yang penuh dengan cerita di dalamnya teman-teman. Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is present. Wah, sok bahasa Inggris ya gua. Oh iya teman-teman, udah setahun ya coronavirus masih setia aja di negeri ini. Dan kini kita kembali bertemu dengan November. Yes, of course. November kali ini berbeda dengan November sebelumnya. Namun, teman-teman tahu nggak sih bahwa ada yang istimewa di setiap bulan November? Tepatnya, 25 November 2020 adalah sebuah tanggal untuk memperingati Hari Guru Nasional, memperingati Hari Pahlawan Tanpa Jasa. Mungkin sebagian kita ada yang tidak sependapat dengan kalimat pahlawan tanpa jasa. Sebab beranggapan bahwa guru itu kan dibayar. Jadi kalau mereka mengajar muridnya, ya jasa mereka udah dibayar oleh pemerintah. Jadi mereka itu nggak cocok dikatakan sebagai pahlawan tanpa jasa. Sebentar deh. Gua nggak akan nyalahin anggapan seperti itu kok. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa menjadi seorang guru tidak hanya sebatas mengajar dan dibayar. Karena jika semua tempat adalah sekolah, maka semua orang adalah guru. Dan semua pengajar pastinya akan dibayar. Namun sayang, kini kalimat itu hanya mudah untuk diucapkan. Sebab menjadi seorang guru tidaklah semudah itu teman-teman. Apakah teman-teman masih ingat dengan kisah pilu di masa lalu? Apa teman-teman masih ingat dengan kisah Pak Ahmad Budi Cahyono yang dianiaya siswa dan meninggal sehari setelahnya? Nujul Kurniawan dianiaya muridnya karena menegur agar tidak bermain HP di saat pembelajaran. Ada Astiah yang dikeroyok oleh wali murid akibat ketidakadilan hukum terhadap siswa katanya. Kemudian di daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur, guru yang berinisial YM 45 tahun dianiaya oleh 3 muridnya karena perkara tanda tangan saat kehadiran di saat ujian. Miris bukan teman-teman? Namun, kisah-kisah pilu itu hanya segelintir kisah di balik kisah-kisah lainnya teman-teman. Terlepas dari itu semua, pernah tidak teman-teman berpikir, kenapa hal itu bisa terjadi? Bukankah pendidikan untuk mendidik? Lantas, ada apa dengan pendidikan di negeri ini? Nah, lewat podcast gua kali ini, gua ingin mengajak teman-teman semua untuk selalu menghargai guru dan menempuh pendidikan untuk perbaikan ke depan. Sebab, bisa jadi ini adalah podcast terakhir gua berbicara dan terakhir yang teman-teman dengarkan. Gua tahu kok, gua dan teman-teman semua juga pastinya memiliki cita-cita. Dan setiap cita-cita kita pasti memiliki tujuan yang mulia. Namun, di balik penggapaian cita-cita gua dan teman-teman semua, itu adalah jasa seorang guru. Dan ketika kita menjadi seorang dokter, guru tidak pernah meminta perobatan gratis kepada kita. Ketika kita menjadi seorang presiden, guru tidak pernah meminta jabatan. Ketika kita jadi polisi, guru tidak pernah meminta diawasi dan dijaga keamanannya setiap hari. Ketika kita jadi pengusaha, guru tidak pernah meminta hasil dari usaha kita. Dan ketika kita jadi penulis, guru tidak pernah meminta untuk ditulis tentang dirinya. Karena ketika kita jadi apapun, guru tidak pernah meminta kepada kita apapun. Walaupun ia tahu
bahwa keberhasilan kita adalah berkat jasa mereka dan kegagalan kita bukanlah salah mereka. Memang, pendidikan adalah jalan menuju kekuasaan. Namun apa arti kekuasaan jika tanpa kesopanan? Apa guna sebuah ijazah jika tanpa kata berkah? Dan apa guna gelar jika tanpa pilar kebaikan? Melalui guru, pendidikan bukanlah sekadar mencerdaskan anak bangsa, teman-teman, namun memerdekakan pemikiran setiap siswanya agar berakhlak mulia. Yang paling penting dari sebuah kata pendidikan bukanlah untuk mendapatkan uang, namun untuk mendidik karakter untuk perbaikan bangsa ke depan. Sebab karakter yang baik maka akan mendatangkan masa depan yang baik. Dan masa depan yang baik itu tergantung kepada kita hari ini, teman-teman. Karena setiap apa yang kita pikirkan maka akan menjadi sebuah ucapan. Dan setiap apa yang kita ucapkan maka akan dilakukan menjadi sebuah tindakan. Dan tindakan yang kita lakukan secara berulang maka akan menjadi sebuah tabiat dan kebiasaan. Masa depan gua dan teman-teman semua ditentukan melalui apa yang kita pikirkan hari ini. Dan melalui pendidikan, guru memberi jalan untuk sebuah kesuksesan. Pendidikan adalah ajang untuk jalan berbuat kebaikan, bukan untuk nilai agar tidak mengulang, teman-teman. Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Namun, sungguh sayang, banyak di antara kita, teman-teman, yang hanya menjadikan pendidikan sebagai ajang untuk mendapatkan uang dan kekuasaan. Maka tidak heran negara kita tidak akan pernah menggapai kejayaan karena kelakuan orang-orang berpendidikan tidak bisa lagi diharapkan. Pendidikan adalah investasi masa depan, bukan ajang meraup keuntungan besar-besaran. Melalui podcast gue kali ini, gue ingin mengajak teman-teman semua untuk merubah arah pendidikan melalui diri kita sendiri. Jangan jadikan pendidikan hanya sebagai batu loncatan yang hanya berpindah dari gedung yang satu ke gedung yang lainnya. Jadikan pendidikan adalah ajang untuk membentuk karakter yang baik agar selalu berbuat baik. Jadikan pendidikan sebagai jalan untuk memberantas kemiskinan dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadilah orang-orang berpendidikan yang memang terdidik baik di dalam maupun di luar. Pendidikan terbaik maka akan menghasilkan pelajar terbaik. Dan gua yakin, gua dan teman-teman semua bisa kok menjadi seorang pelajar terbaik. Karena menjadi seorang pelajar terbaik itu adalah sebuah pilihan, teman-teman. Semua itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Mau tetap diam dan terus pada kondisi keterpurukan, atau bertindak untuk perubahan ke arah yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, dan memberantas kemiskinan melalui pendidikan terbaik.